Jagat maya mendadak heboh saat video berdurasi 8 menit beredar luas di berbagai platform media sosial. Sosok dalam video itu adalah Benny Wenda, tokoh separatis Papua Barat yang selama ini dikenal vokal menyerukan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Namun kali ini, tutur katanya mengejutkan, jika Indonesia dipimpin oleh orang seperti Deddy Mulyadi, mungkin Papua tidak perlu merdeka. Kalimat itu disampaikan dengan mata menatap lurus ke kamera, disertai pengakuan bahwa pemimpin seperti Deddy adalah cermin keadilan dan keberpihakan sejati pada rakyat kecil. Kalimat itu bagai badai sunyi yang menggetarkan fondasi wacana lama yang selama ini memisahkan Papua dari Ibu Pertiwi. Reaksi publik seketika membuncah. Di Twitter, kata Benny Wenda dan Deddy Mulyadi masuk jajaran trending topik hanya dalam hitungan jam. Video tersebut dibagikan ulang oleh akun-akun besar, baik dari Indonesia maupun luar negeri. Komentar-komentar netizen beragam, dari pujian hingga keraguan, tetapi satu hal yang pasti, pernyataan itu menyentuh sesuatu yang selama ini nyaris tak terjamah, yaitu rasa keadilan yang haus pengakuan. Banyak warganet menyebut bahwa baru kali ini Benny Wenda tidak bicara soal politik etnis, tapi tentang keadilan sosial yang universal. Tak berselang lama, sejumlah media nasional mulai mengulas isi video tersebut. Ada yang menyambutnya sebagai angin segar dalam upaya pendekatan persuasif terhadap Papua. Ada pula yang menganggapnya sebagai taktik politik baru dari kelompok separatis. Namun tak sedikit pula pengamat yang menyatakan bahwa ini adalah bentuk kejujuran dari seorang tokoh yang mulai jenuh dengan konflik panjang yang tak kunjung menyentuh akar masalah, ketidakadilan dan pengabaian. Dari situ, muncul satu nama yang kini menjadi sorotan, Deddy Mulyadi. Di daerah Jawa Barat, Deddy sedang dalam perjalanan menemui warga desa yang terkena dampak longsor ketika salah satu ajudannya menunjukkan potongan video tersebut. Ia menonton dengan wajah datar, kemudian hanya mengangguk pelan. Kalau ucapan orang bisa membuat orang lain merasa dihargai, berarti kita punya tanggung jawab lebih besar, ujarnya. Di matanya tidak ada ambisi, hanya kegelisahan mendalam bahwa kepercayaan adalah hal yang mahal dan harus dijaga, terutama dari mereka yang selama ini merasa terpinggirkan. Video itu telah membuka pintu baru, bukan hanya untuk percakapan soal Papua, tapi juga tentang kualitas kepemimpinan yang sejati. Dari 8 menit itulah cerita panjang ini dimulai. Sebuah pengakuan dari tanah yang jauh, namun terasa begitu dekat karena menyuarakan sesuatu yang sangat dalam, kerinduan akan keadilan. Keesokan harinya, Istana Negara langsung mengadakan rapat terbatas yang dihadiri Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, serta Kepala BIN. Topik yang dibahas bukan sekadar video viral, tetapi dampaknya yang berpotensi menata ulang pendekatan terhadap Papua. Presiden terlihat tenang namun tidak menutupi keheranannya. Kalau Benny Wenda bilang begitu, maka kita sedang dihadapkan pada sinyal baru. Ini bukan saatnya meremehkan, ujar Presiden dengan nada serius. Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa pernyataan Benny bisa menjadi momentum memperbaiki pola komunikasi negara terhadap wilayah timur. Sementara Menteri Pertahanan mengingatkan bahwa euforia ini harus diimbangi dengan langkah konkret dan pengawasan ketat. Beberapa pejabat menyarankan agar Deddy Mulyadi diberi ruang lebih luas dalam program integrasi nasional. Namun sebagian lain mengingatkan bahwa langkah tersebut bisa dianggap sebagai legitimasi terhadap suara separatis, dan ini berpotensi memicu gejolak politik di daerah lain. Di luar rapat itu, para jurnalis menunggu dengan penuh tanda tanya. Mereka sudah mencium bahwa ada sesuatu yang besar sedang dibicarakan di balik tembok istana. Tak lama kemudian, juru bicara Presiden memberikan pernyataan resmi bahwa pemerintah menyambut baik segala bentuk aspirasi damai dan inklusif, serta akan terus menjaga kesatuan NKRI dengan pendekatan yang lebih berkeadilan. Meski kalimatnya diplomatis, publik sudah bisa membaca bahwa pemerintah tak bisa mengabaikan figur Deddy Mulyadi yang kini mencuat sebagai simbol baru keadilan sosial. Di Senayan, fraksi-fraksi mulai bersuara. Partai yang selama ini dekat dengan isu kerakyatan menyuarakan dukungan agar Deddy diberi posisi strategis dalam urusan Papua. Namun Partai Konservatif menganggap Deddy terlalu populis dan cenderung tidak bisa dikontrol. Di tengah tarik-menarik politik ini, satu hal jadi jelas, Deddy Mulyadi yang selama ini dianggap hanya orang daerah, kini telah menyentuh jantung politik nasional. Sementara itu, rakyat biasa mulai mengomentari fenomena ini di warung kopi, di angkot, dan di sawah. Kalau semua pemimpin kayak Deddy Mulyadi, Indonesia nggak usah takut pecah,
kata seorang petani di Garut sambil menyeruput kopi. Dalam diam, banyak rakyat Indonesia mulai merindukan sosok pemimpin yang dekat, sederhana, dan benar-benar mendengar mereka. Deddy Mulyadi tidak pernah membayangkan bahwa namanya akan disebut dalam konteks separatisme Papua. Baginya, tugas sebagai pemimpin daerah adalah menjawab kebutuhan rakyat kecil, bukan mengejar pujian politik. Saat dimintai tanggapan oleh wartawan, ia hanya berkata pelan, "Saya bukan siapa-siapa. Kalau saya dianggap adil, mungkin itu karena saya tahu rasanya jadi orang biasa." Kalimat sederhana itu justru makin membakar simpati publik. Ia tetap melanjutkan agenda harian seperti biasa, belusukan ke kampung-kampung, menggendong anak-anak kecil, dan mendengarkan keluhan warga di pinggir sawah. Saat ditanya soal kemungkinan terlibat dalam urusan Papua, ia menolak menjawab tegas. "Kalau saya diminta membantu, saya siap. Tapi kalau tidak, saya akan tetap bersama rakyat saya di Jawa Barat," ujarnya. Di balik kesederhanaannya, publik mulai membaca keistimewaan. Deddy tidak pernah mencari panggung, tapi justru panggung yang datang mencarinya. Sebagian media mulai mengulas kisah hidupnya, dari anak kampung hingga bupati yang mengubah wajah Subang dan Purwakarta. Keputusannya membangun kantor tanpa pendingin ruangan, menyumbangkan gaji untuk rakyat, dan belusukan malam hari menjadi simbol keberpihakan sejati. Gaya khasnya memakai ikat Sunda dan baju pangsi menjadi representasi akar budaya yang tidak pernah ia tinggalkan meski berada di panggung kekuasaan. Di sisi lain, kelompok elit politik mulai gelisah. Mereka khawatir bahwa Deddy akan menjadi tokoh yang tidak bisa dikendalikan, apalagi jika arus simpati terus membesar. Beberapa mulai mencoba menggiring opini bahwa pernyataan Benny Wenda adalah bagian dari permainan internasional untuk memecah NKRI. Namun narasi itu tak cukup kuat membendung gelombang harapan rakyat yang telah muak dengan kepalsuan. Di malam hari, Deddy menulis di akun media sosialnya, "Kalau keadilan hadir di semua pelosok negeri, Papua tidak perlu pergi. Saya hanya ingin menjadi pelayan rakyat, bukan pemilik kekuasaan." Postingan itu disukai jutaan orang, dibagikan puluhan ribu kali, dan menjadi bahan diskusi hangat di berbagai ruang digital. Di Jayapura, Manokwari, hingga Merauke, suara-suara baru mulai terdengar. Kaum muda Papua yang selama ini skeptis terhadap pemerintah pusat, mulai membuka diri. "Kalau benar ada pemimpin seperti Deddy Mulyadi, mungkin kita bisa berharap lagi," kata seorang aktivis muda di Universitas Cenderawasih. Diskusi terbuka mulai digelar, bukan lagi soal kemerdekaan, tetapi soal siapa yang bisa memimpin dengan hati. Tokoh-tokoh adat dan gereja menggelar pertemuan informal untuk merespons pernyataan Benny Wenda. Beberapa menyambut baik, sementara yang lain masih ragu apakah ini bukan sekadar strategi politik. Namun satu hal yang menjadi benang merah adalah kerinduan kolektif akan keadilan yang nyata. Sosok Deddy Mulyadi menjadi simbol bahwa pemimpin bisa hadir tanpa membedakan siapa dan dari mana. Media lokal di Papua juga mulai menyoroti perubahan narasi ini. Banyak artikel muncul dengan tajuk, "Harapan Baru dari Tanah Sunda," dan "Jika Jakarta Mau Mendengar." Anak-anak muda Papua membuat mural wajah Deddy di dinding kota dengan tulisan, "Kami tidak ingin merdeka, kami ingin didengar." Gambar itu viral dan menjadi ikon baru semangat perubahan. Para pemuda yang tergabung dalam kelompok pro-referendum mulai terbagi. Sebagian tetap kukuh bahwa kemerdekaan adalah jalan satu-satunya. Namun sebagian lain mulai mempertimbangkan pendekatan damai, dengan syarat keadilan harus nyata, bukan janji. Debat di media sosial memanas, tapi kali ini dipenuhi harapan, bukan kebencian. Di pedalaman Yahukimo, seorang kepala suku berkata dalam bahasa lokalnya, "Kalau orang Jawa bisa lihat kami sebagai manusia, bukan angka, kami tidak butuh bendera lain." Ucapan itu diterjemahkan dan beredar luas. Dari timur yang sering dianggap sunyi, suara-suara damai mulai menyala, meminta didengar, bukan ditaklukkan. Media asing mulai melirik fenomena ini sebagai momen penting dalam sejarah hubungan Indonesia-Papua. The Guardian, ABC News Australia, hingga Al Jazeera menulis artikel mendalam tentang bagaimana seorang tokoh lokal di Jawa Barat bisa menjadi kunci penyatuan nasional. Judul-judulnya bombastis, "The Man Who Calls Save Indonesia's Fragile Unity," atau "A Village Leader, A Separatist, and a Nation's Hope." Koresponden CNN bahkan melakukan wawancara jarak jauh dengan Deddy Mulyadi, yang tetap tampil sederhana dengan latar belakang rumah panggung bambu. Ia menjawab dengan tenang bahwa tugas pemimpin bukan menjanjikan surga, tapi memastikan rakyat tidak hidup di neraka.
Kata-katanya sederhana, namun penuh makna, dan itulah yang membuatnya disukai banyak orang dari berbagai latar belakang budaya. Benny Wenda pun kembali muncul dalam wawancara dengan BBC. Ia menjelaskan bahwa pernyataannya murni datang dari rasa kagum terhadap keadilan yang Dedi terapkan. Ia mengatakan bahwa selama ini Papua hanya melihat Jakarta sebagai pusat kekuasaan, bukan pusat perhatian. Namun Dedi menunjukkan bahwa perhatian bisa diberikan bahkan tanpa jabatan tinggi. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang menurutnya bisa meredam api perlawanan. Sejumlah analis geopolitik memprediksi bahwa Indonesia punya peluang emas untuk membangun perdamaian jangka panjang di Papua dengan cara yang tidak pernah terpikir sebelumnya, lewat simpati, bukan senjata. Mereka menyarankan agar negara memberi ruang pada pendekatan seperti yang dilakukan Dedi, mendekat, mendengar, dan membela tanpa syarat. Dengan semua sorotan ini, Indonesia seolah sedang diuji. Apakah mau berubah dan menjemput perdamaian, atau tetap bertahan dengan cara-cara lama yang tak pernah benar-benar berhasil? Tak berselang lama setelah mural wajah Dedi Mulyadi menghiasi dinding kota Jayapura, sebuah surat resmi dari Forum Tokoh Adat dan Pemuda Papua dikirim ke kantor Gubernur Jawa Barat dan diteruskan langsung ke tangan Dedi. Isinya sederhana namun menggetarkan, kami mengundang Kang Dedi untuk datang ke Papua, bukan sebagai pejabat, tapi sebagai saudara yang ingin kami temui. Surat itu ditulis tangan, dengan cap jempol para kepala suku, dan dibubuhi doa-doa dalam bahasa asli. Dedi membaca surat itu sambil terdiam lama, memegangnya seperti memegang surat dari ibu kandungnya sendiri. Ajudannya sempat menyarankan agar surat itu dikaji dulu oleh pihak keamanan, namun Dedi justru menggeleng. Kalau niat mereka baik, saya tidak perlu datang dengan rombongan besar. Cukup saya, baju pangsi saya, dan hati saya. Keputusan itu sempat menuai pro dan kontra di media. Beberapa pihak menilai kunjungan tersebut berisiko tinggi, tetapi rakyat mendukung dengan luar biasa. Di Twitter, tagar-tagar Dedi ke Papua menggema dengan jutaan dukungan netizen dari berbagai daerah. Persiapan perjalanan itu sangat sederhana. Dedi hanya membawa satu koper berisi pakaian, satu kitab Sunda kuno yang biasa ia bawa sebagai simbol jati diri, dan sehelai sarung hitam yang pernah ia terima dari seorang kakek di Tasik. Ia tidak meminta pengawalan ketat, tidak ada rombongan wartawan, dan menolak liputan eksklusif dari media nasional. Saya bukan mau pamer keadilan, saya hanya mau sowan, ujarnya singkat kepada wartawan yang bertanya di bandara. Setibanya di Papua, sambutan hangat langsung menyambutnya. Anak-anak menyanyikan lagu-lagu daerah, para tokoh adat menyematkan noken di lehernya, dan seorang pendeta tua memeluk Dedi sambil berkata, "Kau datang seperti hujan di musim panas." Tak satu pun pidato resmi digelar, yang ada hanyalah dialog hati ke hati di bawah tenda rumbia, di antara kopi pahit dan senyum yang tulus. Di malam hari, Dedi tidur di rumah sederhana di pinggir Danau Sentani, hanya beralaskan tikar dan berselimut udara dingin pegunungan. Esok harinya, ia diajak mengunjungi kampung-kampung terpencil. Di setiap tempat, warga mengungkapkan harapan yang selama ini terpendam. Kami tidak butuh janji, kami butuh didengar, kata seorang ibu sambil menggenggam tangan Dedi. Ia hanya menjawab pelan, Allah menciptakan kita satu bangsa. Yang membedakan hanya siapa yang mau mendengarkan dan siapa yang memilih memerintah. Kalimat itu menjadi kutipan yang viral selama berminggu-minggu kemudian. Kunjungan Dedi ke Papua tidak hanya menyentuh hati rakyat Papua, tetapi juga memicu gelombang simpati nasional. Di Sulawesi, NTT, hingga Kalimantan, masyarakat adat mulai menyuarakan aspirasi serupa. Kami juga ingin didatangi, bukan hanya diinspeksi, ujar seorang tetua adat di Toraja. Suasana kebangsaan perlahan menghangat, bukan karena kampanye politik, melainkan karena teladan sederhana dari seorang pemimpin daerah yang turun tanpa protokol. Media internasional pun mulai melirik. Artikel di The Guardian menulis, "While Jakarta debates power, a local leader from West Java walks into the heart of Papua with only humility and love." Sorotan itu menambah tekanan bagi pemerintah pusat untuk merumuskan pendekatan baru. Presiden pun akhirnya mengutus Menko Polhukam untuk menyiapkan dokumen, pendekatan budaya dan keadilan sosial, yang akan dijadikan dasar baru hubungan pusat dan daerah, khususnya Papua. Namun, tak semua pihak senang dengan perkembangan ini. Kelompok separatis garis keras mulai memandang Dedi sebagai ancaman. Dia membawa damai yang berbahaya bagi perjuangan bersenjata kami, tulis seorang militan di blog bawah tanah. Bahkan beberapa tokoh politik di Jakarta mulai gusar,
khawatir popularitas Dedi akan menggusur figur-figur lama yang kini kehilangan relevansi di mata rakyat. Tetapi Dedi tetap tenang, tak pernah menanggapi serangan, bahkan tak menggubris pujian. Dari Papua, Dedi menulis surat terbuka yang dipublikasikan melalui akun pribadinya, jika keadilan menjadi nafas negara, maka senjata tak dibutuhkan, dan air mata akan menjadi benih perdamaian. Surat itu dibacakan di banyak sekolah, masjid, gereja, dan kantor-kantor desa. Di Garut, seorang guru bahasa Indonesia menjadikan surat itu sebagai bahan ujian nasional. Di Merauke, mural baru menggambarkan tangan anak Papua menggenggam tangan anak Sunda dengan tulisan, "Satu bangsa, satu luka, satu harapan." Di hari terakhir kunjungannya, Dedi diajak naik ke puncak bukit yang menghadap ke Laut Pasifik. Seorang pemuda Papua berkata, "Lihat laut itu, Kang. Di sana terbentang dunia, tapi kami ingin dunia tahu, kami tidak ingin pergi. Kami hanya ingin dimiliki dengan cinta." Dedi hanya tersenyum, dan di balik senyum itu, ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Setibanya kembali di Jawa Barat, Dedi langsung disambut lautan manusia. Bukan karena ia pahlawan, tapi karena rakyat merasa ia membawa pulang harapan. Tapi di sisi lain, suasana politik di Jakarta mulai menghangat. Dewan Perwakilan Rakyat mulai memperdebatkan legalitas kunjungan Dedi. Ada yang menuduhnya melanggar protokol, ada yang menganggapnya mencari panggung politik menjelang pemilu. Beberapa elit partai mulai menyebar narasi bahwa Dedi adalah populis berbahaya yang bisa merusak sistem. Mereka lupa bahwa sistem yang rusak bukan karena pemimpin seperti Dedi, tetapi karena ketidakmampuan mereka sendiri menjawab jeritan rakyat. Namun demikian, tekanan politik mulai nyata. Ada upaya pelan-pelan menjegal Dedi dari jalur kebangsaan. Proyek-proyeknya di Jawa Barat mulai ditunda, surat edaran dari pusat mulai memperumit birokrasi. Namun Dedi tidak gentar, ia mengajak rakyatnya untuk tetap bekerja, tetap tersenyum, dan tetap menanam padi seperti biasa. "Jangan takut kalau kau benar, tapi jangan merasa benar kalau kau tidak mau turun ke sawah," ujarnya dalam sebuah pidato desa. Kata-kata itu tidak hanya didengar, tapi ditulis ulang di banyak spanduk dan tembok kampus. Dedi menjadi simbol bahwa pemimpin bukanlah jabatan, tapi keberanian untuk mencintai tanpa pamrih. Di belakang layar, sejumlah jenderal purnawirawan dan tokoh lintas agama mulai menemui Dedi secara pribadi. "Negara butuh juru damai," kata seorang mantan kepala staf Angkatan Darat. "Kalau Kang Dedi siap, kami mendukung." Dedi hanya menjawab dengan satu kalimat, "Saya siap jadi jembatan, bukan tiang kekuasaan." Kalimat itu beredar cepat, menjadi slogan diam yang menantang arus politik yang sedang gelisah. Namun di balik semua itu, ancaman mulai nyata. Teror pesan singkat, laporan harta yang disusupi fitnah, dan upaya adu domba antar pendukung mulai muncul. Tapi Dedi tetap memilih diam. Ia tahu, dalam sunyi, suara keadilan akan lebih nyaring. Suatu sore, Dedi Mulyadi menerima undangan tak biasa dari seorang ulama besar yang dikenal karena kebijaksanaan dan kesederhanaannya, Gus Baha. Pertemuan itu berlangsung di sebuah pesantren kecil di Rembang, tanpa media, tanpa protokol, hanya 2 kursi kayu dan teko teh. Dedi mencium tangan sang kiai, lalu duduk bersila di depannya. Gus Baha tersenyum dan berkata, "Kamu sedang memanggul keris yang belum tentu semua orang mampu. Tapi jangan lupa, Allah yang mengatur arah angin." Selama 2 jam, mereka berdiskusi soal sejarah, keadilan, dan makna memimpin. Gus Baha mengingatkan Dedi bahwa semakin tinggi simpati rakyat, semakin banyak pula godaan yang datang. "Jangan membalas caci dengan marah, balaslah dengan kerja. Dan jangan rebut kuasa jika hanya ingin terlihat benar," ujar Gus Baha sambil menatap langit-langit langgar. Dedi mengangguk, merasa seperti kembali ke akar dirinya. Sebelum pamit, Gus Baha memberinya sebuah tasbih dari kayu cendana dan berkata, "Kalau suatu hari kamu diundang ke istana bukan karena kamu meminta, tapi karena rakyatmu yang memaksa, pastikan kamu tidak lupa caranya sujud." Dedi menyimpan kalimat itu dalam hatinya, lebih dalam dari janji politik manapun. Dalam perjalanan pulang, ia menuliskan sebuah pesan di statusnya, "Jika kita lupa cara bersujud, maka kita akan sujud pada kekuasaan." Pesan itu viral dalam semalam. Banyak anak muda mulai mempelajari rekaman ceramah Gus Baha dan menemukan kedamaian dalam narasi spiritual yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk politik. Nama Dedi kini tidak hanya dieluk-elukan karena keberanian politiknya, tetapi juga karena kedekatannya dengan nilai-nilai luhur keagamaan yang meneduhkan.
Di Purwakarta, ia kembali turun ke sawah. Dengan sarung dililit ke pinggang, ia membantu petani menanam padi. Seorang kakek berkata, "Kalau Kang Dedi ke Jakarta nanti, kami titip sawah ini. Jangan biarkan anak kami ditinggal pemimpinnya lagi." Dedi hanya tersenyum, tapi hatinya bergetar. Ia tahu, saat itu akan tiba. Dan ia harus siap, bukan sebagai orang besar, tapi sebagai anak bangsa. Suatu pagi yang tenang, sebuah mobil hitam berplat rahasia berhenti di depan rumah sederhana Dedi Mulyadi. Seorang utusan resmi dari istana turun, membawa surat tertutup langsung dari presiden. Isinya adalah permintaan pertemuan khusus di Istana Negara, dengan catatan, "Kami ingin mendengar, bukan memerintah." Surat itu dibaca oleh Dedi dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena ia merasa terhormat, tetapi karena ia merasa saat itu tiba lebih cepat dari dugaan. Berita undangan itu bocor ke publik, dan langsung disambut beragam reaksi. Sebagian rakyat bersyukur, sebagian khawatir Dedi akan ditarik dan kehilangan independensinya. Tapi mayoritas percaya, jika ada yang mampu masuk ke istana tanpa berubah, maka orang itu adalah Dedi Mulyadi. Ia berangkat ke Jakarta dengan pakaian biasa, tanpa jas mahal, hanya mengenakan ikat Sunda dan sepatu kulit yang sudah agak usang. Di istana, suasana sunyi. Presiden menyambut dengan hangat, lalu langsung mempersilakan Dedi bicara. Tidak ada pidato formal, hanya percakapan dua anak bangsa yang sama-sama mencintai negeri ini. "Kang Dedi, Papua membuka pintu lewatmu. Maukah kau membantu kami membuka pintu yang lain?" tanya Presiden dengan suara berat. Dedi menjawab pelan, "Selama pintu itu untuk rakyat, saya akan jadi kuncinya." Pertemuan itu berlangsung lebih dari 2 jam. Presiden mendengarkan, mencatat, dan berjanji akan menugaskan Dedi sebagai utusan khusus rekonsiliasi sosial. Jabatan itu bukan kekuasaan, tapi jalan sunyi. Dedi menerima, dengan syarat, "Jangan beri saya kantor mewah. Biarkan saya tetap di jalan, di sawah, dan di noken warga Papua." Presiden tersenyum dan berkata, "Negara butuh orang sepertimu." Sepulang dari istana, Dedi tidak menggelar konferensi pers. Ia langsung menuju pasar, membeli pisang dari ibu-ibu pedagang, lalu duduk di bangku kayu sambil makan tanpa alas. Seorang bocah menyapanya, "Kang Dedi, kamu pemimpin ya?" Ia menjawab pelan, "Saya hanya orang yang tidak ingin melihat ibumu menangis lagi." Dan Jakarta pun mulai berubah, bukan oleh kekuasaan, tapi oleh ketulusan. Saat matahari mulai condong ke barat dan embun pegunungan mulai membasahi kaki-kaki lereng Lanijaya, seorang anak kecil bernama Paskalis menuliskan satu kata di atas tanah basah, "Sabar." Kata itu ia dengar dari Kang Dedi saat berbicara di depan warga kampung beberapa waktu lalu. Baginya, kata itu bukan sekadar petuah, melainkan obat yang menguatkan batin ketika suara mereka tak kunjung didengar selama puluhan tahun. Paskalis adalah potret kecil dari harapan besar, bahwa Papua juga mampu memahami Indonesia dari sisi kesabaran, bukan hanya dari penderitaan. Kabar tentang bocah itu sampai ke Dedi melalui kiriman video seorang relawan yang kebetulan mengajar di sana. Dalam video, Paskalis berkata, "Saya tidak marah lagi, sebab Kang Dedi bilang, negara ini masih mencari hatinya." Kata-kata polos itu membuat Dedi meneteskan air mata saat menyaksikannya di teras rumah dinasnya. Ia mengurungkan niat menghadiri sebuah acara politik besar malam itu, dan memilih menulis surat untuk Paskalis. Dalam surat itu ia tulis, "Teruslah sabar, dan jadilah cahaya di lembahmu. Suaramu akan lebih nyaring dari toa politik." Surat itu difotokopi oleh guru-guru di kampung dan ditempel di papan pengumuman sekolah. Kata "sabar" mendadak menjadi simbol baru perlawanan sunyi masyarakat Papua. Mereka tidak lagi berteriak dalam demonstrasi, melainkan menggelar kelas malam, diskusi adat, dan pertunjukan seni. Bahkan beberapa kepala suku mengganti salam pembuka dengan kata, "Sabar, saudaraku." Perlahan, kemarahan yang biasa membara di dataran tinggi berubah menjadi bara yang hangat, tidak padam, tapi siap menerangi. Pemerintah pusat mulai bingung dengan gelombang diam ini. Mereka terbiasa menghadapi perlawanan dengan negosiasi dan kompromi, tapi tidak dengan kesabaran dan senyum. Menteri Dalam Negeri pun mulai mengkaji ulang pendekatan pembangunan di wilayah timur. "Kita harus belajar dari satu kata, sabar," katanya dalam konferensi pers. Tapi rakyat tahu, sabar bukan soal teori atau regulasi, melainkan sikap.
Dan sikap itu telah lebih dulu dimiliki oleh seorang pemimpin dari Jawa Barat yang berjalan tanpa bayang-bayang politik. Di tengah ketegangan nasional yang masih belum reda, kata "sabar" itu menggema ke seluruh penjuru negeri. Di pesantren, di gereja, di ladang, dan di pasar, rakyat mulai menyisipkan kata itu dalam dialog sehari-hari. Dedi sendiri berkata dalam sebuah wawancara, "Kalau Papua bisa bersabar, masa kita yang di kota nggak bisa?" Dan sejak saat itu, ia menyadari bahwa satu kata bisa mengguncang sistem yang selama ini tak tersentuh oleh ribuan pasal. Langkah-langkah Dedi yang semakin membumi akhirnya menyentuh lantai-lantai marmer di ruang tertutup Istana Negara. Presiden mulai mendengar suara-suara yang mengalir dari bawah, dari desa ke kota, dari Papua ke Jawa. Dalam satu rapat terbatas, nama Dedi disebut sebagai contoh pemimpin daerah yang berhasil mempersatukan hati rakyat. "Kita tidak bisa abaikan dia," ujar Presiden sambil mengetuk-ngetuk pena di meja kerjanya. Di situ pula mulai tersusun skenario baru, menjadikan Dedi sebagai tokoh pemersatu nasional. Namun di balik gagasan itu, ada riak-riak ketakutan dari beberapa elit lama. Mereka khawatir Dedi akan menggusur keseimbangan kekuasaan yang selama ini mereka jaga. Maka mulailah muncul wacana pencitraan, investigasi dadakan, bahkan kabar-kabar miring yang mencoba mengikis reputasi Dedi. Tapi Dedi tetap berjalan seperti biasa, bertemu petani, berdiskusi dengan guru honorer, dan menghadiri pernikahan sederhana rakyatnya. Ia tidak terpengaruh oleh panggung besar, karena baginya, teater sesungguhnya adalah di sawah dan warung kopi. Presiden kemudian mengutus seorang penasihat senior untuk bertemu langsung dengan Dedi, menyampaikan niat agar ia bersedia menjadi wajah baru rekonsiliasi nasional. Dedi menerima tamu itu dengan ramah, namun jawabannya mengejutkan, "Saya bukan alat untuk rekonsiliasi. Tapi jika negara ingin mendengar rakyat, saya siap jadi pengeras suara." Jawaban itu membuat penasihat itu terdiam. Ia tahu, Dedi bukan orang yang bisa dibeli dengan jabatan. Malam itu, Dedi duduk di teras rumahnya, memandangi bintang. Ia teringat pesan Gus Baha, "Jangan rebut kuasa jika hanya ingin terlihat benar." Ia merenung panjang, dan akhirnya menulis catatan kecil di buku usangnya, "Jika rakyat memanggil karena rindu, jangan datang sebagai penguasa. Datanglah sebagai saudara." Catatan itu difotonya, lalu ia unggah ke media sosial. Dalam hitungan jam, ratusan ribu komentar mengalir, sebagian besar berkata, "Kang, kami butuh suara itu di Senayan." Skenario istana semakin rumit, antara keinginan untuk memanfaatkan citra Dedi dan ketakutan akan kebebasannya yang sulit dikendalikan. Namun satu hal mulai jelas, arah sejarah mulai berubah, bukan oleh kampanye politik, melainkan oleh satu kata dan ribuan langkah kaki yang terus bergerak. Di seluruh penjuru negeri, suara-suara rakyat mulai menyatu dalam satu irama. Di Aceh, petani kopi menggambar wajah Dedi di karung panen mereka. Di Makassar, nelayan menggantung potret Dedi di perahu. Di Bandung, mahasiswa membuat mural, satu kata, "sabar," di tembok kampus. Dan di Papua, Pascalis kini menjadi tokoh kecil yang dibawa keliling kampung untuk menyemangati anak-anak agar terus sekolah. Suara rakyat bukan lagi berupa tuntutan, melainkan harapan. Gerakan ini bukan kampanye. Tak ada partai, tak ada baliho, tak ada jargon. Yang ada hanya hati yang terpaut pada cara seorang pemimpin mendengarkan. Bahkan beberapa aktivis senior mengatakan, apa yang dilakukan Dedi bukan politik, ini peradaban. Kalimat itu menjadi headline di banyak media alternatif, sementara media arus utama masih sibuk mencari kontroversi. Tapi masyarakat sudah tidak peduli lagi pada rating. Mereka hanya peduli pada siapa yang mau berjalan kaki bersama mereka. Dedi sendiri mulai kewalahan menerima undangan. Dari Papua hingga Sumatera, semua ingin ia datang, bukan untuk kampanye, tapi untuk mendengar. Maka dibentuklah tim mendengar, relawan-relawan muda yang membantu mencatat setiap curhat rakyat dan menyusunnya menjadi laporan harian. Semua laporan itu kemudian dibaca Dedi sebelum tidur, dan seringkali ia menangis dalam diam. "Aku tidak bisa menjawab semuanya. Tapi setidaknya aku tahu aku tidak sendiri," gumamnya. Di tengah gelombang cinta rakyat, muncul tawaran dari beberapa tokoh bangsa untuk membentuk poros politik baru yang tak terikat partai manapun. Dedi belum menjawab. Ia tahu, semakin besar harapan, semakin berat langkah. Maka ia menulis satu kalimat di dinding rumahnya, "Jangan buru-buru menjadi apa-apa, kalau belum selesai menjadi manusia." Dan rakyat pun mengerti, mereka tidak sedang mengusung calon presiden.
Mereka sedang menjemput kembali nilai-nilai yang hilang dari republik ini. Tahun berganti, dan suara rakyat makin bulat. Dalam sebuah jajak pendapat independen, nama Deddy Mulyadi menempati posisi tertinggi sebagai tokoh yang dipercaya rakyat. Tapi ia tetap menolak dideklarasikan. Baginya, jika rakyat menghendaki, biarlah itu lahir dari bawah, bukan dari kesepakatan elit. Ia percaya bahwa kekuasaan yang dipaksa akan cepat retak, tapi kekuasaan yang dipanggil oleh rindu akan kokoh berdiri. Namun pada saat yang sama, lawan-lawan politiknya mulai merancang strategi licik. Mereka mengajukan revisi aturan pemilu agar jalur independen dipersulit, mereka menyusupkan orang ke lingkaran dalam Deddy, bahkan menyebar hoaks yang memfitnah masa lalunya. Tapi semua itu gagal, rakyat sudah punya radar sendiri. Mereka bisa membedakan mana kabar bohong, mana suara hati. Dalam satu forum budaya di Bali, Deddy akhirnya berkata lantang, jika kalian ingin saya maju karena kalian rindu keadilan, maka saya akan berjalan. Tapi jika hanya ingin ganti wajah tanpa ganti hati, biarlah saya tetap di jalanan bersama rakyat. Pernyataan itu membelah suasana. Sebagian menangis, sebagian berdiri dan bertepuk tangan, sebagian lain mulai menuliskan puisi-puisi perjuangan baru dengan satu tokoh di dalamnya. Titik balik itu bukan hanya bagi Deddy, tapi bagi seluruh rakyat. Mereka merasa bahwa perubahan itu mungkin, asalkan tidak dibeli. Deddy bukan dewa, ia pernah salah, pernah gagal, tapi satu hal yang tak pernah ia tinggalkan, mendengar. Dan dalam dunia politik, itu adalah keajaiban. Maka rakyat pun bersiap, bukan untuk bertarung, tapi untuk menjaga mimpi agar tidak dirampas lagi. Pada akhirnya, Deddy memutuskan maju sebagai calon independen. Bukan karena haus jabatan, tapi karena rakyat sudah menjadikan jalan itu sebagai titian harapan. Ia maju tanpa partai, tanpa konglomerat, tanpa janji palsu. Yang ia bawa hanya catatan-catatan dari rakyat kecil dan satu kata yang ia simpan sejak Papua, sabar. Ia tahu jalan ini sunyi. Tak ada sorakan elit, tak ada gelontoran dana besar, hanya peluh rakyat dan semangat gotong royong. Tapi Deddy percaya, perubahan tak lahir dari hingar-bingar, melainkan dari kesunyian yang diisi doa dan tekad. Di setiap kampung yang ia kunjungi, ia tak berbicara soal janji, tapi soal masa depan yang harus dibangun bersama. Di hari terakhir masa kampanye, Deddy tidak memilih berorasi di stadion. Ia datang ke sebuah pesantren kecil dan bersujud di atas tanah. Ia tidak minta menang, hanya minta diberi kekuatan untuk tidak berubah jika suatu hari diberi amanah. Kamera-kamera merekam, tapi Deddy tak peduli. Ia sedang bicara dengan Allah, bukan dengan wartawan. Dan di Papua, Paskalis berdiri di depan kelas sambil membacakan puisi untuk Kang Deddy, jika jalan itu panjang, aku akan menunggu. Jika jalan itu gelap, aku akan membawa lilin. Jika jalan itu sunyi, aku akan bernyanyi. Karena aku tahu, orang baik tidak pernah hilang, ia hanya berjalan lebih pelan. Dan negeri ini pun menanti, bukan pada hasil, tapi pada proses. Pada seorang manusia biasa yang berjalan pelan, namun tak pernah berhenti. Angin sore yang membawa aroma garam dari pantai selatan tiba-tiba menjadi pembawa kabar yang tak sedap bagi sebagian masyarakat Jawa Barat. Rumor menyebar cepat bahwa Deddy Mulyadi, sosok pemimpin yang dikenal dekat dengan budaya Sunda dan rakyat kecil, dituduh memiliki ikatan spiritual dengan Ratu Pantai Selatan. Desas-desus itu bermula dari rekaman video seorang dukun lokal yang menyebut nama Deddy dalam ritualnya. Tak lama, media sosial penuh dengan spekulasi, opini, dan bahkan meme yang memperkuat kesan seolah-olah rumor itu benar adanya. Sebagian masyarakat menerima cerita itu mentah-mentah, seakan keterlibatan dunia gaib dalam politik adalah hal lumrah di tanah Jawa. Dalam waktu singkat, isu itu menjadi topik hangat di warung-warung kopi, pengajian malam, bahkan dalam forum-forum diskusi kampus. Beberapa kelompok yang memiliki kepentingan politik ikut memanaskan suasana, menyulut keraguan terhadap integritas Deddy Mulyadi. Padahal selama ini, Deddy dikenal sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi tanpa melenceng pada klinik. Ia bicara tentang kabuyutan, filosofi Sunda Wiwitan, dan pentingnya menjaga ekosistem hutan dan danau. Namun sekali fitnah dilempar, bayang-bayang keraguan mulai mengaburkan kepercayaan sebagian orang. Narasi tentang pesugihan demi kekuasaan pun berkembang liar, bahkan disebut-sebut berkaitan dengan keberhasilan karir Deddy yang terus menanjak.
Di tengah keruhnya suasana, muncullah nama Ujang Bustomi, seorang supranaturalis yang selama ini dikenal sebagai penyeimbang antara dunia spiritual dan rasionalitas. Ia bukan dukun sembarangan yang memperdagangkan mistik, melainkan penjaga adat yang telah lama menyuarakan pentingnya menyaring kepercayaan dengan akal sehat. Ketika isu keterkaitan Dedi dengan penguasa Laut Selatan menyeruak, banyak pihak menanti pandangan dari Ujang. Masyarakat percaya, jika ada seseorang yang mampu menilai apakah seseorang benar-benar terikat dengan dunia halus atau tidak, maka Ujanglah orangnya. Namun selama beberapa hari, Ujang memilih diam, seolah sedang menanti waktu yang tepat untuk bersuara. Ketika akhirnya Ujang tampil dalam sebuah acara adat di Ciamis, ia menyampaikan pandangan yang menenangkan. Dengan suara tegas namun lembut, ia menyatakan bahwa dirinya tidak menemukan tanda-tanda keterkaitan Dedi Mulyadi dengan kekuatan gaib pantai selatan. Menurutnya, cinta terhadap budaya Sunda tidak bisa disamakan dengan pemujaan terhadap makhluk halus. Ia menyebut Dedi sebagai sosok akademik yang membangun kesadaran sejarah, bukan sebagai pemimpin yang menggantungkan nasib pada bantuan makhluk halus. Pernyataannya disambut tepuk tangan para tokoh adat dan sesepuh desa, meskipun masih banyak masyarakat yang belum bisa sepenuhnya percaya. Namun Ujang tahu, tugasnya belum selesai. Fitnah akan selalu lebih cepat menyebar daripada kebenaran. Maka ia memutuskan untuk tidak berhenti pada pernyataan satu kali. Ia bertekad untuk menjelaskan secara mendalam kepada masyarakat, agar tidak mudah hanyut oleh cerita-cerita gelap yang menyusup lewat celah-celah kepercayaan yang rapuh. Ia sadar, ini bukan hanya soal membela nama Dedi Mulyadi, tapi juga menyangkut harga diri budaya Sunda. Karena ketika budaya dicampur adukkan dengan tahayul, yang kalah adalah nalar, dan yang menang adalah ketakutan. Dan Ujang tak rela tanah Sunda dikuasai oleh ketakutan yang lahir dari kebohongan. Ujang Bustomi merasa perlu menyambangi langsung tokoh-tokoh adat dan kultural yang masih menjaga nilai-nilai luhur Sunda. Ia pun pergi ke Lembah Kabuyutan, sebuah kawasan sakral di perbatasan Subang dan Garut yang dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para penyimpan ilmu Tatar Sunda. Di sana, ia menemui Abah Rengganis, seorang tetua adat yang telah hidup lebih dari 8 windu dan dikenal arif dalam. Menyikapi zaman, dalam percakapan yang berlangsung berjam-jam di balai bambu beratap ijuk itu, Ujang menyampaikan keresahannya bahwa rumor telah mengaburkan makna budaya dan spiritualitas. Abah Rengganis setuju, bahwa zaman sekarang orang muda sekali menyamakan kearifan lokal dengan kesyirikan, seolah tidak ada ruang untuk harmoni antara adat dan agama. Ia menegaskan bahwa membangun komunikasi dengan alam dan leluhur adalah bagian dari penghormatan terhadap pencipta, bukan penyembahan pada selain Allah. Ujang menyimak dengan seksama, lalu menyampaikan bahwa niat Dedi Mulyadi selama ini hanyalah untuk mengangkat kembali warisan-warisan budaya agar tak punah. Bukan untuk mencari kekuatan gaib, apalagi menjalin perjanjian mistis dengan penguasa Laut Selatan. Keduanya kemudian bersepakat bahwa harus ada narasi tandingan yang kuat, bukan hanya untuk membela Dedi Mulyadi, tetapi juga untuk menyelamatkan pemahaman masyarakat yang mulai tergelincir. Ujang diminta menggelar dialog terbuka dengan warga dari berbagai lapisan di alun-alun kampung, membahas batas antara spiritualitas dan tahayul, antara budaya dan mistik hitam. Ia pun menyanggupi. Dengan membawa restu Abah Rengganis, Ujang turun gunung, kali ini bukan sebagai dukun, melainkan sebagai pendidik spiritual dan pembela warisan tanah Sunda. Dialog pertama dilakukan di Desa Cikoneng. Meski awalnya ada ketegangan, karena sebagian warga telah termakan isu, namun Ujang tampil dengan bijak. Ia menjelaskan bahwa Dedi Mulyadi tidak pernah sekalipun mengaku-ngaku sebagai pemilik ilmu gaib atau memiliki hubungan dengan Ratu Pantai Selatan. Ia hanya sering hadir dalam ritual-ritual budaya sebagai bentuk pelestarian, bukan sebagai pemuja. Perlahan, keraguan masyarakat mulai mencair. Mereka mulai memahami bahwa selama ini persepsi mereka telah diarahkan oleh potongan-potongan informasi yang menyesatkan. Namun Ujang tahu tantangan masih panjang. Karena dalam diam, ada kekuatan-kekuatan politik yang tak rela jika Dedi Mulyadi bersinar tanpa celah. Ia mencium aroma busuk dari upaya sistematis membangun citra buruk lewat dunia mistik. Bukan hal baru baginya, dalam sejarah para pemimpin Nusantara, selalu ada pihak yang bermain dengan isu gaib demi menjatuhkan lawan. Ujang merasa, ini adalah bagian dari perjuangan spiritual yang lebih besar, menjaga agar kebenaran tidak dikalahkan oleh sensasi. Dedi Mulyadi tengah duduk di sebuah saung kecil di pinggir situ Cipanten, membaca buku tua berbahasa Sunda kuno ketika ajudannya datang membawa kabar tentang pembelaan Ujang Bustomi.
Raut wajah Dedi sedikit lega, namun ia tetap tenang. Saya tidak bisa melawan rumor dengan amarah, ujarnya lirih. Ia tahu, dalam dunia politik, diam kadang lebih tajam dari bantahan terbuka. Namun ia juga sadar, jika tidak ada yang meluruskan, masyarakat akan terus digiring dalam gelombang kebohongan yang membunuh akal sehat. Sebagai tokoh yang sejak muda mencintai budaya dan filosofi Sunda, Dedi memang kerap tampil dalam berbagai upacara adat. Ia tak malu mengenakan pangsi, menari dalam rampak kendang, atau memimpin pembacaan puisi Sunda di tengah hutan. Semua itu ia lakukan karena cintanya pada akar jati diri masyarakat Jawa Barat. Tapi sayangnya, tidak semua orang bisa membedakan mana budaya dan mana pesugihan. Maka ketika ia difitnah dekat dengan Ratu Pantai Selatan, sebagian publik langsung mengaitkan semua aktivitas budayanya dengan dunia klinik. Ia lalu mengingat percakapannya dengan kakeknya semasa kecil. Budaya itu jembatan ke langit, bukan lubang ke neraka, begitu kata sang kakek. Dedi yakin, setiap budaya lokal punya akar spiritual yang dalam, namun tidak berarti menyalahi agama. Sayangnya, dalam dunia yang penuh hoaks ini, siapapun bisa dituduh sesat hanya karena tampil beda. Maka ia memutuskan untuk tidak hanya diam. Ia menulis sebuah makalah budaya yang kemudian ia bacakan dalam acara resmi di Universitas Pajajaran, mengupas tuntas beda antara pelestarian tradisi dan pemujaan makhluk halus. Makalah itu viral, banyak akademisi dan mahasiswa mendukung pandangan Dedi, bahkan menganggapnya sebagai manifestasi pemikiran modern dalam membingkai tradisi. Namun tentu saja, tak semua orang senang. Beberapa akun anonim mulai menyerang balik dengan tuduhan baru, bahkan menyebar foto-foto editan yang seolah menunjukkan Dedi tengah bersemedi di tengah laut. Dedi hanya tersenyum. Ia sudah tahu bahwa serangan akan terus datang, tapi setidaknya kini kebenaran sudah punya panggung. Ujang Bustomi membaca makalah itu dan langsung menghubungi Dedi. Kita sedang berada di sisi yang sama, Kang. Tapi jalan kita berbeda, katanya. Mereka sepakat untuk tidak tampil berduaan di depan publik, karena tahu jika disatukan, malah bisa memicu tafsir baru. Tapi mereka juga sepakat untuk terus menyuarakan logika dan akal sehat. Karena jika yang jujur terus diam, maka yang bohong akan terasa seperti kebenaran. Ujang Bustomi melanjutkan perjalanan spiritualnya ke Candi Sang Hyang Tapak, situs kuno di pelosok Sukabumi yang dipercaya sebagai tempat tapak tilas para leluhur Sunda Galuh. Malam itu langit bersih, bulan purnama menggantung tanpa awan. Di hadapan api unggun kecil, Ujang melakukan meditasi, bukan untuk meminta kekuatan gaib, melainkan untuk menyelaraskan batin dengan suara semesta. Di tempat seperti ini, katanya, manusia bisa mendengar bisikan zaman, asal hatinya bersih dari nafsu ingin menang sendiri. Dari tempat sunyi itu, Ujang merasa adanya gejolak yang bukan berasal dari dunia kasat mata, melainkan dari dunia batin masyarakat. Ketakutan, prasangka, dan kebencian telah menjadi energi yang liar, merusak nalar masyarakat. Ia sadar bahwa tugasnya bukan hanya menangkis fitnah, tetapi menyembuhkan luka spiritual rakyat yang terlalu lama dicekoki tontonan tahayul dan gosip mistik. Ia menyusun rencana untuk mengadakan seri mistik rasional, sebuah rangkaian pengajian adat yang membahas spiritualitas tanpa terjebak dalam kemusyrikan. Malam itu ia bermimpi didatangi seorang wanita tua berselendang hijau, namun bukan Ratu Selatan. Wanita itu berkata, "Luruskan niatmu, jangan takut pada bayang-bayang. Kebenaran akan muncul seperti matahari, tak perlu disorot." Ujang terbangun dengan tubuh basah oleh embun, tapi hatinya tenang. Ia tahu pesan itu adalah isyarat agar ia tetap di jalur yang benar, tak terpengaruh godaan panggung atau popularitas. Ia harus tetap menjadi penjaga, bukan pencari sorotan. Keesokan harinya ia mendaki bukit untuk menanam pohon tarum, simbol keberanian dan pelindung dari fitnah. Di situ ia bertemu beberapa pemuda yang mengaku bingung dengan informasi di media. Mereka meminta penjelasan. Ujang menjelaskan pelan-pelan tentang makna adat, leluhur, dan bagaimana budaya bisa menjadi kekuatan bangsa tanpa menyalahi agama. Para pemuda itu mengangguk, dan salah satu dari mereka berkata, "Berarti kami selama ini salah paham, Kang." Ujang hanya tersenyum. Ia tahu, satu orang paham hari ini, bisa jadi 1000 orang waras di masa depan. Dan tugasnya bukan untuk menyelamatkan nama, melainkan menyelamatkan warasnya akal rakyat. Di tengah isu yang masih panas, seorang dalang ternama, Ki Darsita dari daerah Sumedang, mengundang Ujang Bustomi untuk hadir dalam pertunjukan wayang golek bertema Ratu Laut dan Penguasa Gunung.
Wayang ini dirancang sebagai sindiran halus terhadap isu yang berkembang, tapi sekaligus sebagai pelajaran moral tentang pentingnya berpikir jernih. Ujang hadir dan duduk di antara penonton, diam-diam menyimak setiap lakon yang dibawakan dengan suara berat dan penuh filosofi. Dalam lakon itu, sang raja yang difitnah memiliki perjanjian dengan makhluk gaib ternyata adalah pemimpin yang tulus, namun disabotase oleh para penasihatnya yang iri. Penonton tersenyum dan mulai mengaitkan cerita itu dengan kenyataan yang sedang terjadi. Ujang memuji kecerdasan Ki Darsita dalam menggunakan seni sebagai medium pencerahan. Seusai pertunjukan, ia mendekat dan berbisik, kadang dalang lebih ampuh dari ustaz dalam menyadarkan orang. Ki Darsita tertawa, lalu memberikan sebilah kipas kayu tua bertuliskan aksara Sunda kuno. "Bawa ini kalau kau ke barat, angin fitnah sedang mengarah ke sana," katanya sambil tersenyum. Ujang menerima simbol itu sebagai bentuk amanah. Ia merasa perjuangannya semakin luas. Bukan hanya membela nama baik Deddy Mulyadi, tetapi juga menjaga agar kesenian dan tradisi tidak dibunuh oleh tafsir sempit dan politik kotor. Malam itu Ujang menulis di buku catatannya, "Wayang adalah cermin, bukan ilusi. Siapa yang bercermin akan mengenal diri, siapa yang mencemooh akan terjebak dalam bayangannya sendiri." Catatan itu kemudian ia unggah di akun media sosialnya, dan ribuan orang membagikannya. Beberapa bahkan mengakui bahwa mereka mulai ragu terhadap isu-isu yang selama ini mereka percaya. Ujang tahu bahwa belum semua bisa menerima, tapi jalan sudah terbuka. Dan seperti wayang yang bergerak dengan tangan dalang, ia yakin Allah sedang menggerakkan dirinya sebagai alat untuk membela kebenaran, tanpa dendam, tanpa pamrih. Ujang Bustomi menginisiasi forum terbuka bertajuk Sabda Leluhur, digelar di Pendopo Ciburu, pada Larang. Ia mengundang budayawan, tokoh adat, ustaz pesantren, bahkan jurnalis lokal untuk duduk bersama membedah isu budaya, agama, dan fitnah mistik yang menimpa Deddy Mulyadi. Tak satu pun nama Deddy disebut secara langsung, namun narasi dibangun sedemikian rupa agar masyarakat berpikir kritis. Acara itu disambut antusias, ratusan orang hadir dari berbagai daerah, membuktikan bahwa masyarakat masih haus akan penjernihan nalar. Dalam forum tersebut, Ujang menegaskan bahwa Sunda memiliki sejarah spiritual yang panjang, tapi tidak pernah memisahkan diri dari ketauhidan. Ia menyebut kisah Prabu Siliwangi yang wafat dalam keimanan, dan bagaimana para karuhun dulu membangun harmoni antara alam dan Sang Maha. Yang salah adalah ketika budaya digunakan sebagai kendaraan kekuasaan gelap, bukan ketika budaya dirawat, ucapnya disambut anggukan banyak peserta. Ia juga memaparkan perbedaan antara simbol dan keyakinan, antara penghormatan dan penyembahan. Seorang santri dari Tasikmalaya mengangkat tangan dan bertanya tentang ritual serentahun yang sering dituduh syirik. Ujang menjawab tegas bahwa selama doa tetap dipanjatkan kepada Allah, dan leluhur hanya dihormati sebagai manusia yang berjasa, maka itu bukan syirik. Bahkan Nabi Muhammad sendiri memuliakan leluhurnya, mengajarkan kita pentingnya mengenang asal-usul. Penjelasan itu menggugah banyak yang hadir, termasuk para pemuda yang awalnya ragu-ragu mengikuti acara tersebut. Di tengah forum, seorang wartawan dari Bandung TV meminta izin menyiarkan cuplikan acara agar masyarakat luas tahu bahwa narasi tandingan sedang dibangun. Ujang mengangguk, namun meminta agar esensi disampaikan utuh, bukan dipotong-potong seperti yang dilakukan para penyebar fitnah. "Biarkan masyarakat menyimpulkan sendiri. Kita hanya menyalakan lilin di tengah kabut," ujarnya. Setelah acara, berbagai portal berita mulai meliput, dan nama Ujang Bustomi kembali diperbincangkan, kali ini sebagai pemikir yang mengharmonikan akal dan rasa. Namun di balik panggung, beberapa orang yang selama ini menyebar fitnah mulai gelisah. Mereka sadar bahwa upaya menjatuhkan Deddy lewat isu gaib mulai retak karena logika yang terus menyusup ke hati masyarakat. Salah satu dari mereka bahkan menyampaikan ancaman halus kepada Ujang lewat pesan anonim, "Berhentilah membela yang tak terlihat, kau tahu siapa yang akan marah." Tapi Ujang hanya tertawa kecil dan berkata, "Yang tak terlihat tak selalu menakutkan. Yang menakutkan justru manusia yang takut akan terang." Pagi hari di kaki Gunung Galunggung, Ujang Bustomi menerima surat kuno berbalut kain mori yang dititipkan oleh seorang pria tua tak dikenal. Surat itu bertuliskan aksara Sunda kuno, menyingkap wasiat dari seorang resi yang dulu dipercaya menjaga keseimbangan alam priangan. Isinya bukan ramalan, melainkan pesan tentang pentingnya menjaga kebijaksanaan dalam menghadapi fitnah yang dibalut mistik. Ujang membaca dengan seksama, lalu tersenyum getir, merasa seolah sedang diuji oleh leluhurnya sendiri.
Isi surat itu menyentuh inti persoalan yang kini mencuat, bahwa tanah Sunda bukan sekadar wilayah fisik, tetapi ruang nilai dan spiritualitas yang harus dijaga dari keserakahan dan kebencian. Sang Resi berpesan agar siapapun pemimpin Sunda harus mengakar, tapi tidak tahayul, harus menyentuh langit tanpa melupakan tanah. Pesan itu seperti menegaskan bahwa apa yang diperjuangkan Dedi Mulyadi selama ini sejalan dengan napas para karuhun. Ujang pun makin yakin bahwa tugasnya bukan hanya membela manusia, tapi menegakkan nilai yang diwariskan zaman. Namun surat itu menyebutkan pula peringatan tentang 3 sosok bayangan, yang akan mencoba memanipulasi warisan leluhur untuk kepentingan pribadi. Ujang tak menganggapnya sebagai nubuat, tapi sebagai metafora tentang oknum yang menyebar narasi bahwa pemimpin Sunda kini adalah titisan makhluk gaib. Ia pun kembali ke Purwakarta dengan niat untuk membuka jalur diskusi lebih luas, termasuk dengan tokoh-tokoh agama yang mulai terombang-ambing isu spiritual politik tersebut. Sesampainya di Purwakarta, Ujang langsung menemui sahabat lamanya, Kang Ustaz Fauzan, seorang ulama muda dari pesantren di Jatiluhur. Mereka duduk bersila di saung bambu, membahas bagaimana menghadapi propaganda yang membaurkan antara iman dan ketakutan. Ustaz Fauzan mendukung pendekatan Ujang yang menyejukkan, bahkan menawarkan untuk menggelar pengajian akbar bertema, mengenal leluhur tanpa menyembahnya. Ujang menerima dengan lapang dada, merasa bahwa saatnya ulama dan supranaturalis bersatu demi masyarakat. Tapi di balik rencana besar itu, angin mulai berganti arah. Sosok-sosok yang merasa terganggu mulai merancang cara-cara baru untuk memfitnah Dedi Mulyadi lebih halus, dengan menyebarkan video palsu, cuplikan yang dipelintir, dan testimoni anonim yang seolah membenarkan isu hubungan dengan Ratu Pantai Selatan. Mereka tahu bahwa kekuatan Ujang Bustami ada pada kepercayaan publik, maka itu pula yang ingin mereka hancurkan terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, beredar video viral yang memperlihatkan sosok mirip Dedi Mulyadi duduk di pinggir pantai, didampingi seorang wanita berpakaian hijau laut. Narasi yang dibangun, pertemuan rahasia dengan sang ratu penguasa selatan. Video itu dengan cepat menyebar di media sosial, disertai narasi-narasi bernuansa mistik dan politik. Banyak yang langsung percaya, meski wajah dalam video itu tidak sepenuhnya jelas. Fitnah mulai mendapatkan momentumnya kembali. Ujang Bustami tak tinggal diam. Ia mengundang ahli forensik digital dari Bandung untuk membedah keaslian video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa itu adalah hasil rekayasa deepfake, menggabungkan wajah Dedi dengan tubuh orang lain, dan menempatkannya dalam latar buatan. Ujang lalu mengadakan konferensi pers terbuka di hadapan media nasional, membeberkan fakta ilmiah tersebut. Langit dan laut tak pernah bersatu, ucapnya, seperti halnya akal sehat dan kebohongan yang dibuat seolah mistis. Namun, Ujang menyadari bahwa membantah dengan data saja tidak cukup. Ia lalu mengajak masyarakat untuk lebih mengenal siapa sebenarnya Dedi Mulyadi, seorang tokoh yang membangun desa-desa dengan pendekatan budaya, bukan perdukunan. Ia mengundang Dedi untuk hadir dalam dialog budaya di Cianjur, agar masyarakat bisa melihat langsung kepribadiannya. Dedi pun datang, dengan sikap rendah hati, berbicara bukan sebagai pejabat, tapi sebagai anak petani dari Subang. Dalam acara itu, Dedi mengungkap bahwa semua gerak langkahnya lahir dari kekaguman pada kearifan lokal, bukan karena ada ikatan gaib. Ia bercerita tentang ibunya yang seorang pengrajin bambu, dan bagaimana ia tumbuh mencintai alam, bukan karena tahayul, tapi karena kesadaran akan karunia Allah. Ucapan itu menyentuh hati banyak orang, dan sorak dukungan pun terdengar dari para pemuda yang hadir. Satu persatu keraguan mulai luntur, meski tak semuanya hilang. Tetapi para pembuat narasi gelap tidak menyerah. Mereka mulai menyasar orang-orang terdekat Ujang Bustami, termasuk cucunya yang baru masuk SMA. Ancaman makin personal, dan kali ini Ujang tidak bisa menanggapinya hanya dengan senyum. Ia sadar bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang membela Dedi, tapi tentang menjaga warisan nilai agar tidak dijadikan alat manipulasi. Ia pun mulai mempersiapkan langkah besar, mendirikan Dewan Penjaga Kearifan Leluhur Sunda. Bertempat di situs Keramat Cipanas Nagrak, Ujang Bustami mendeklarasikan pendirian Dewan Penjaga Kearifan Leluhur Sunda. Anggotanya berasal dari beragam latar belakang, tokoh adat, kiai, guru besar, aktivis budaya, bahkan anak muda kreatif dari komunitas digital. Tujuan dewan ini bukan untuk melawan secara frontal, melainkan menyinari ruang publik dengan edukasi budaya yang jujur, bersih dari manipulasi. Ia ingin membangun pagar nalar sebelum fitnah semakin meluas. Deklarasi itu menarik perhatian nasional.
Media nasional hadir, termasuk beberapa stasiun televisi. Ujang berpidato dengan lantang bahwa budaya bukan alat kekuasaan, dan kekuasaan bukan warisan gaib. Ia menekankan bahwa siapapun yang memimpin harus diuji dengan akhlak, bukan dengan mitos. Tanah Sunda ini bukan milik jin atau ratu laut, katanya, tapi milik rakyat yang beriman, berbudaya, dan berpikir. Pidato itu viral, menjadi pembicaraan hangat di kalangan politisi dan tokoh masyarakat. Namun langkah ini juga membuat situasi memanas. Beberapa tokoh mistik yang merasa pamornya terganggu mulai memusuhi Ujang secara terbuka. Mereka membuat konten tandingan, mengklaim bahwa Ujang justru sedang menutup-nutupi kebenaran gaib yang mereka yakini. Beberapa bahkan menantangnya untuk adu spiritual di tempat keramat. Ujang menolak, karena menurutnya, spiritualitas bukan tontonan, dan keimanan bukan bahan adu kekuatan supranatural. Meski begitu, tekanan semakin nyata. Rumah kediaman Ujang didatangi tamu tak dikenal beberapa kali. Istrinya mulai khawatir, namun Ujang tetap tenang. Ia percaya bahwa selama berada di jalan yang benar, Allah akan menjaga. Bahkan cucunya, si Arka, mulai tertarik belajar tentang sejarah Sunda dan ikut aktif di Dewan sebagai dokumentalis. Biar saya jaga naskahnya, Akung, kata Arka, dan Ujang pun merasa api semangatnya kembali menyala. Tak lama kemudian, Ujang mendapat undangan dari Universitas Pajajaran untuk memberi kuliah umum tentang budaya, akal sehat, dan fitnah gaib di era digital. Ia menerima dengan penuh semangat. Baginya, ini bukan hanya momen untuk berbicara kepada mahasiswa, tapi kepada masa depan tanah Sunda itu sendiri. Kuliah umum di Universitas Pajajaran menjadi momentum penting bagi Ujang Bustomi. Aula kampus dipenuhi ratusan mahasiswa, dosen, bahkan tokoh-tokoh media yang penasaran dengan pendekatannya. Dengan lugas, Ujang menyampaikan bahwa kebohongan jika dibiarkan terus-menerus bisa menjadi seperti takdir bagi masyarakat. Ia menyebutnya, takdir bohong, yaitu kondisi di mana kebodohan dijadikan dalih kebenaran demi kepentingan politik atau sensasi. Ujang memulai ceramahnya dengan menukil naskah Sang Hyang Siksa Kanda Engkaresian, lalu mengaitkannya dengan pentingnya berpikir rasional dalam menilai berita dan narasi gaib. Ia menyindir bagaimana teknologi deepfake kini digunakan seolah untuk menciptakan legenda palsu. Jika kita tidak kritis, suatu saat akan ada yang percaya bahwa Gunung Tangkuban Perahu meletus karena kualat pada sinetron, candanya, disambut tawa meriah mahasiswa. Namun di balik kelucuan itu, Ujang menekankan pentingnya kesadaran kolektif. Ia mengajak generasi muda menjadi penjaga baru nilai-nilai Sunda, bukan dengan klinik, tapi dengan cinta, ilmu, dan keberanian membela kebenaran. Ia juga memberi pesan bahwa pemimpin sejati bukan dilihat dari bisikan mistik, tapi dari keberpihakan kepada rakyat kecil dan semangat membangun tanpa pamrih. Beberapa mahasiswa tampak menitikkan air mata, merasa menemukan arah baru dalam mengenal tanah kelahirannya. Setelah kuliah umum itu, Ujang mendapat banyak undangan dari pesantren, komunitas budaya, bahkan sekolah-sekolah. Ia mulai menulis buku berjudul Tanah Sunda Bukan Milik Jin, sebagai penanda perjuangannya melawan fitnah dan manipulasi. Buku itu ditulis dalam bahasa Sunda dan Indonesia agar bisa menjangkau semua kalangan. Ia tak peduli jika akan dituduh macam-macam. Yang penting sejarah tidak diam, katanya pada istrinya suatu malam. Tapi kabar yang mengejutkan datang dari pantai selatan. Seorang tokoh spiritual yang dikenal sebagai penyambung komunikasi dengan penguasa laut, menyatakan akan mengadakan ritual terbuka untuk memanggil kebenaran sejati. Banyak orang bersiap menyaksikan, bahkan media nasional bersiap meliput. Ujang tahu bahwa ini bukan sekadar pertunjukan, tapi bagian dari skenario untuk menyeret kembali nama Deddy Mulyadi ke dalam pusaran klinik politik. Ia pun bersiap turun tangan. Beberapa minggu setelah kuliah umum di Unpad, Ujang Bustomi menerima undangan misterius dari seorang sesepuh Jawa Timur yang tinggal di wilayah Alas Purwo. Undangan itu dikirim lewat seorang santri yang membawa keris kuno bersarung kain batik. Meski banyak yang menyarankan untuk tidak datang, karena konon Alas Purwo dikenal sebagai tempat para leluhur gaib, Ujang justru merasa perlu untuk hadir. Baginya, bertemu dengan siapapun dalam semangat mencari kebenaran tak perlu ditakuti. Setiba di Alas Purwo, ia disambut Ki Jatmiko, seorang tokoh tua yang hidup menyendiri di tengah hutan. Ki Jatmiko rupanya mengetahui betul fitnah yang menimpa Deddy Mulyadi dan peran Ujang dalam melawannya. Dalam pembicaraan malam yang panjang,
Ki Jatmiko mengungkap bahwa ada kelompok spiritual politik yang sedang mencoba menghidupkan kembali politik pewarisan supranatural untuk mengendalikan daerah-daerah di Jawa, termasuk dengan menciptakan simbol-simbol gaib palsu. Ki Jatmiko memperingatkan Ujang bahwa kelompok ini tak hanya menguasai dunia maya, tapi juga punya jejaring pada segelintir pejabat dan tokoh mistik yang haus pengaruh. Ujang pun makin yakin bahwa perjuangan ini bukan sekadar membela nama Deddy Mulyadi, tapi juga melawan sistem yang membodohi masyarakat lewat mitos buatan. Ia pun berpamitan pada Ki Jatmiko dengan tekad bulat untuk memperluas gerakan pendidikan spiritual yang sehat. Dalam perjalanan pulang, Ujang berhenti sejenak di pinggir pantai. Ia termenung menatap ombak selatan, merenungkan bahwa mistik dan alam bukan musuh, tapi bisa jadi sahabat jika dipahami dengan benar. Ia membisikkan doa, memohon agar Allah memberikan kekuatan untuk menjaga masyarakat dari kebohongan yang berwajah sakral. Langit tampak bersih malam itu, seakan ikut mengamini harapannya. Sesampainya di Purwakarta, ia langsung mengumpulkan kembali anggota Dewan Penjaga Kearifan Leluhur dan menyampaikan apa yang ia temui. Mereka pun sepakat untuk memperluas jangkauan edukasi hingga ke sekolah-sekolah dan pesantren, agar generasi muda bisa mengenal sejarah, budaya, dan spiritualitas tanpa terjebak mistifikasi politik. Gerakan ini pun diberi nama baru, Gerakan Nalar Nusantara. Gerakan Nalar Nusantara menyebar cepat, dibantu oleh para pegiat literasi, komunitas konten kreator, dan guru-guru lokal. Modul-modul edukasi mulai disebar, mulai dari buku kecil, video pendek, sampai poster digital tentang tokoh-tokoh Sunda dan falsafah hidup warisan leluhur. Dalam setiap materi, Ujang selalu menekankan bahwa warisan spiritual bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami dengan akal dan hati. Deddy Mulyadi pun turut terlibat secara aktif, namun tetap menjaga jarak agar gerakan ini tak disangka kampanye politik. Ia fokus pada revitalisasi taman budaya dan ruang publik, mengundang seniman-seniman muda menampilkan kesenian tradisional. Masyarakat mulai kembali percaya bahwa Deddy bukan seperti yang difitnahkan. Bahkan, para ibu rumah tangga dan pemuda-pemudi desa mulai menyebutnya dengan sebutan baru, Kang Deddy, Pangreksa Rasa. Namun, ketika gerakan ini sedang dalam puncaknya, sebuah berita mengejutkan datang. Salah satu tokoh spiritual yang selama ini menyebar fitnah gaib ditemukan tak sadarkan diri di sebuah pemakaman tua. Beberapa pengikutnya menganggap itu ulah balik gaib, namun Ujang justru meminta masyarakat untuk tak bersorak. Kita tak sedang melawan orang, tapi melawan kebohongan, katanya. Ucapan itu menyentuh banyak orang. Sejak saat itu, setiap acara Nalar Nusantara selalu dimulai dengan doa bersama lintas iman dan lintas budaya. Tak ada lagi mantra mistik, hanya sapaan kepada alam, leluhur, dan langit sebagai bentuk hormat. Disinilah nalar benar-benar menjadi doa, dan spiritualitas kembali menjadi lentera, bukan alat menakut-nakuti rakyat kecil. Di tengah keberhasilan ini, Ujang mendapat tawaran untuk menjadi penasihat kebudayaan di pemerintahan provinsi. Tapi ia menolak dengan halus. Biarlah saya tetap di jalanan, dekat dengan warga, karena suara kebenaran sering terdengar lebih nyaring di saung bambu daripada di gedung rapat, katanya sambil tersenyum. Ketika malam 1 Suro tiba, biasanya dipenuhi ritual klinik dan acara-acara penuh aura mistis. Tapi tahun ini berbeda. Gerakan Nalar Nusantara menggelar Malam Renungan Leluhur secara nasional, dipusatkan di Situ Wanayasa. Di sana, ribuan warga berkumpul untuk mengenang tokoh-tokoh yang telah berjasa membentuk kebudayaan Nusantara. Bukan dengan kemenyan, tapi dengan lampion, puisi, dan zikir lintas generasi. Ujang Bustomi membuka acara dengan menceritakan kisah perjuangan para petani yang dulu berdoa di sawah, bukan untuk mendapatkan wangsit, tapi agar hujan turun. Ia menekankan bahwa spiritualitas adalah tenaga rakyat yang tak tampak, bukan arena duel antar supranaturalis. Acara itu ditutup dengan pembacaan naskah Sunda kuno tentang kehidupan yang seimbang antara nalar dan rasa. Namun, malam itu juga menjadi malam ujian terakhir. Beberapa akun anonim menyebarkan ancaman kepada Deddy Mulyadi dan Ujang, menuduh mereka menghina warisan gaib dan akan mendapat kutukan. Tapi kali ini masyarakat tak gentar. Mereka tahu bedanya mistik yang memanusiakan dengan mistik yang membodohi. Dukungan justru mengalir makin deras kepada mereka. Beberapa tokoh yang dulu ikut menyebarkan fitnah pun akhirnya minta maaf secara terbuka, mengaku telah terjebak dalam narasi yang mereka sendiri tak yakin kebenarannya. Di hadapan publik, mereka menyampaikan permohonan maaf kepada Deddy dan Ujang, yang diterima dengan lapang dada. Tidak ada dendam,
karena sejak awal niat perjuangan ini bukan untuk balas, tapi untuk membersihkan. Malam satu suro itu menjadi malam di mana mistik palsu kehilangan taringnya, dan spiritualitas yang mencerahkan kembali berjaya di bumi Sunda. Hari-hari kembali tenang. Ujang Bustomi kembali menjalani rutinitasnya di Padepokan, menerima tamu-tamu yang datang bukan untuk minta pesugihan, tapi untuk belajar silsilah budaya dan hikmah hidup. Ia mulai menulis buku kecil berjudul Di Antara Batu dan Bambu, sebuah refleksi dari perjalanan batinnya membela kebenaran dalam dunia yang penuh manipulasi. Deddy Mulyadi pun kian sibuk turun ke desa-desa, membuka forum budaya rakyat, dan mendorong lahirnya kampung tematik berbasis kearifan lokal. Kini, ia tak hanya dikenal sebagai politisi, tapi sebagai penggerak nilai yang menjadikan budaya sebagai ruang pengabdian. Banyak anak muda terinspirasi dan mulai menulis, melukis, dan menari bukan untuk gaya, tapi sebagai bentuk cinta pada tanah kelahiran. Sementara itu, Arka, cucu Ujang, terus berkembang. Ia kini menjadi mahasiswa antropologi dan sedang merancang film dokumenter pendek berjudul Fitnah Gaib, Luka yang Membuka Mata. Film itu akan diputar di berbagai kampus dan komunitas literasi. Ujang bangga, bukan karena cucunya hebat, tapi karena benih-benih kebaikan yang ia tanam telah tumbuh dalam generasi baru. Di penghujung tahun, Ujang diundang ke Jakarta untuk menerima anugerah kebudayaan nasional. Ia hadir mengenakan ikat Sunda, dan dalam pidatonya ia berkata, "Kadang kita hanya punya suara kecil, tapi suara kecil itu bisa menggema jika jujur dan tulus. Jangan takut berkata benar, bahkan saat dikelilingi kebohongan yang disakralkan." Ruangan hening, lalu pecah oleh tepuk tangan yang lama dan hangat. Ia tak ingin jadi legenda. Ia hanya ingin dikenang sebagai orang yang pernah berkata, mistik boleh hidup, tapi jangan membunuh nalar. Di usia senjanya, Ujang Bustomi sering duduk di beranda, memandang kebun bambu yang tertata rapi. Ia menghirup udara pagi sambil mendengarkan suara gamelan dari radio tua. Banyak tamu masih datang, tapi kini bukan mencari kesaktian, melainkan keheningan dan nasihat. Ia tahu, tugasnya belum selesai, tapi api perjuangannya kini diteruskan oleh banyak orang. Satu sore, Arka datang membawa kabar bahwa film dokumenternya telah ditonton puluhan ribu orang dan mendapat penghargaan dari komunitas budaya ASEAN. Ujang tersenyum, menepuk bahunya, lalu berkata, "Teruskan, tapi jangan jadi pahlawan. Jadilah pengingat." Kalimat itu sederhana, tapi akan terus hidup dalam benak Arka dan banyak generasi mendatang. Di desa, nama Deddy Mulyadi makin harum. Ia tidak mengusung dirinya sebagai pahlawan Sunda, melainkan pelayan budaya. Ia pun menolak pencalonan politik tinggi, memilih tetap menjadi penggerak masyarakat, agar cita-citanya membentuk peradaban dari bawah tidak tercemar nafsu jabatan. Dalam banyak kesempatan, ia selalu menyebut nama Ujang Bustomi sebagai orang yang menyelamatkannya dari fitnah paling mematikan, fitnah spiritual. Malam-malam Ujang kini diisi dengan menulis puisi, merenung, dan mengajar anak-anak kecil mengenal aksara Sunda. Ia hidup tenang, tak butuh pujian, karena tahu bahwa kebenaran sudah kembali ke jalannya. Ia hanya berpesan pada murid-muridnya, jika kalian mencium bau dupa, jangan langsung percaya itu gaib. Bisa jadi hanya sisa asap kebohongan. Dan ketika suatu pagi ia tak bangun lagi, semua orang tahu, ia telah kembali pulang ke Allah, dengan tenang, seperti air yang menyatu kembali dengan samudra.